Halo, shalom semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tegar Martua Hasiolan Siboro, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Puji syukur saya panjatkan hari ini. Pada video kali ini saya akan mengangkat topik mengenai isu-isu etika persoalan seksual untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Pendidikan Agama Protestan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Parlindungan Huta Barat, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini dan mengangkat isu-isu etika persoalan seksual. Menghadapi pikiran seksual dengan benar sesuai firman Tuhan. Saat ini kita akan membahas topik yang mungkin sensitif atau tabu bagi masyarakat. Topik ini mengenai hubungan persoalan seksual antara lawan jenis dan godaan seksual. Kapanpun Alkitab menyebutkan tentang dosa, yang sangat sering disebutkan adalah dosa antara laki-laki dan perempuan, seperti perzinahan, percabulan, dan lain-lain. Sudah jelas bahwa dosa-dosa jenis ini sangat umum. Pada zaman dahulu, dosa-dosa jenis ini tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, zaman, globalisasi, dosa jenis ini mulai terbuka. Tidak hanya terbuka, orang bahkan membanggakannya. Kita dinilai hebat dari jumlah pacar yang kita miliki. Jika kita tidak memiliki pacar, orang-orang akan kasihan terhadap kita atau menganggap kita bodoh. Tidak heran, Alkitab berkata bahwa dunia ini gelap terang, hitam dan putih tercampur, benar dan salah terjungkir balik. Jangan ikuti tren dunia. Jika tidak, Anda akan turut menjadi orang bodoh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian seks sebagai kata benda adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Seks adalah salah satu perilaku manusia yang berurusan dengan etika. Seks melekat pada hidup manusia. Sebagai manusia, maka perilaku yang berurusan dengan seksualitas perlu disorot dari sudut pandang etika. Bagi iman Kristen, pengetahuan etika mengenai seks bersumber dari Alkitab. Perlu disadari tentang kuasa dosa dalam kehidupan manusia. Manusia berdosa, berpotensi, berbakat, dan bertabiat berbuat jahat dan manipulatif termasuk dalam seksualitasnya. Tetapi, penilaian terhadap seks dan dorongan seksual sebaiknya dilihat dari perspektif tata penciptaan Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa manusia, Adam dan Hawa, diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk seksual. Setelah Tuhan menciptakan langit, bumi, beserta isinya, Ia menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Seperti tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 sebagai berikut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat tersebut sangat tegas menunjukkan bahwa manusia itu direncanakan dan diciptakan dengan seksnya atau jenis kelaminnya sebagai laki-laki dan perempuan sebagai makhluk seksual. Dengan demikian, kebutuhan seksualitas merupakan kebutuhan yang secara langsung melekat pada kodrat manusia yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk seksual. Oleh karena itu, seks dan dorongan-dorongan seksualitas dalam diri manusia bukanlah suatu hal yang kotor dan najis. Allah menilainya sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Ini berarti seksualitas tidak hanya sesuatu yang baik, tapi sekaligus mencitrakan kesucian dan kekudusan Allah. Oleh karena itu, sebagai insan normal atau manusia normal tidak perlu merasa rendah diri apabila mengalami dorongan-dorongan seksual dalam diri kita. Setiap orang harus memperhatikan dan meresapi dan serta berespek terhadap seks dan dorongan seksual dalam dirinya dengan kesadaran iman. Sebab Tuhan menciptakan makhluk seksual dalam sebuah norma kemanusiaan, yaitu diciptakan dalam harkat dan martabat kemanusiaan sebagai gambar dan rupa Allah. Seksualitas adalah sebagai kebutuhan dalam diri manusia sebagai makhluk seksual. Haruslah dihayati dan dinikmati dengan menjunjung harkat dan martabat manusia itu sendiri.
Harkat dan martabat manusialah yang harus menjadi norma moralitas manusia. Jadi jelas bahwa seks dan dorongan-dorongan seksual dalam diri manusia adalah berada di bawah kendali moral. Jika terjadi penyimpangan seks, bukanlah karena seks itu kotor dan najis, tapi karena manusia yang melakukannya dikuasai dan dikendalikan oleh seksualnya. Hasrat seksual yang disebut eros atau disebut cinta birahi adalah sesuatu yang baik dan perlu. Tapi nafsu yang berapi-api dapat menjadi bahaya dan ancaman bagi manusia. Seksualitas tidak dapat dipahami secara sempit, sekadar hubungan biologis, melainkan sebagai cerminan relasi personal seorang laki-laki dan seorang perempuan. Juga merupakan hubungan sosial secara wajar dalam pergaulan antar umat manusia. Dari sudut pandang etika Kristen, seks adalah sesuatu yang baik, luhur, dan suci. Namun, seks sebagai bagian integral dari kehidupan manusia, seks tak luput dari bias dosa. Seks tidak kotor dan najis, tapi bisa dinajiskan, bisa berakibat buruk. Seksualitas dan dorongan-dorongan seksual mempunyai 3 fungsi tersendiri dalam kehidupan manusia, yaitu mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan cinta yang melembaga dalam perkawinan. Seks dan dorongan-dorongan seksual merupakan anugerah Allah, jadi harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tujuan kita adalah untuk memahami keinginan seksual dengan benar, hubungan lawan jenis, dan juga membetulkan konsep-konsep yang salah tentang seks. Mari kita baca ayat firman Tuhan, Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Alasan kita memiliki persepsi yang negatif mengenai keinginan seksual adalah karena kita keliru memahami firman Tuhan. Mari kita renungkan sejenak kata-kata Yesus di atas. Di sini dikatakan bahwa setiap orang yang memandang seorang perempuan dan menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Mungkin sebagai contoh, ketika kita menonton film yang melibatkan episode yang intim antara pria dan wanita, atau kita melihat wanita dan pria dengan tubuh yang menarik, apa yang ada di dalam pikiran kita? Mari kita realistis saja. Ini adalah proses yang normal. Kita pasti memiliki fantasi seksual. Poin yang penting sebagai orang Kristen adalah bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita menjaga agar fantasi seksual ini dapat terkontrol, sehingga kita harus memandang pikiran seksual dengan benar menurut firman Tuhan. Kita harus mengerti satu hal, yaitu hal yang penting adalah kita harus tahu cara mengontrol pikiran kita. Allah berkata dengan jelas, Tuhan akan menghakimi kita sesuai dengan tindakan kita. Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan pikiran-pikiran kita. Apa arti yang sebenarnya dari perkataan Yesus pada Matius 5 ayat 28 yang sudah saya bacakan tadi? Yesus memperingati kita, perzinahan dimulai dari pikiran. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara untuk mengontrol pikiran kita. Jika kita tidak dapat mengontrol fantasi seksual kita, maka imajinasi yang terus-menerus akan membawa kita kepada dosa. Kita mengandalkan indera untuk berhubungan dengan sesuatu. Apapun yang kita lihat dan kita dengar akan masuk ke dalam pikiran kita dan berkembang menjadi fantasi atau imajinasi. Jika pikiran-pikiran ini tidak dapat dikendalikan, maka akan menjadi tindakan. Ini yang diperingatkan oleh Yesus. Kapan tindakan ini akan terjadi? Itu tergantung pada kesempatan. Jika kita tidak mengendalikan pikiran atau fantasi kita, maka tinggal menunggu kesempatan datang untuk mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Ini adalah sebuah proses. Ketika kita melihat sesuatu, kita akan memikirkannya. Setelah kita memikirkannya, kita akan lebih sering memikirkan hal itu.
Semakin sering kita memikirkannya, kita akan makin ingin melakukannya. Inilah alasan Yesus berkata, "Cungkilah matamu, keluar dan potong tanganmu." Anda harus mengendalikannya dengan cara apapun. Mari kita baca ayat Alkitab Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Alkitab telah memperingati kita bahwa keinginannya akan dibuahi setelah diperam beberapa saat. Ia akan melahirkan dosa. Perbuatan dosa merupakan hasil dari keinginan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan. Pada akhirnya, ujung-ujungnya adalah maut. Berbuat dosa merupakan sebuah proses. Anda tidak akan tiba-tiba berbuat dosa tanpa alasan. Dosa antara laki-laki dan perempuan juga merupakan sebuah proses. Kita hanya perlu belajar untuk mengendalikan pikiran-pikiran tersebut. Jika kita mendapati sulit untuk mengendalikan pikiran kita, bicaralah pada pendeta. Jangan melarikan diri dari Tuhan. Terakhir, mengenai cara mengatasi masalah nafsu. Di dalam Injil Matius, Yesus mengingatkan kita untuk memperhatikan pikiran kita. Jika Anda tidak ingin melakukan dosa zina, maka Anda seharusnya tidak memanjakan pikiran Anda dengan membiarkannya bebas berkeliaran. Jika kita tidak ingin pikiran kita berkeliaran, maka kita jangan diam saja. Pepatah lama berkata, setelah Anda kenyang dan hangat, Anda akan mulai berpikir tentang nafsu. Lazimnya, ketika kita terlalu nyaman dan memiliki waktu luang, kita punya waktu untuk berfantasi. Selama masa kelaparan atau perang, kita tidak akan mempunyai tenaga untuk memikirkan hal-hal itu. Oleh karena itu, apapun yang kita lihat yang akan berusaha mempengaruhi pikiran kita, dan jika kita tidak ingin terganggu oleh pikiran kita harus mengendalikan penuh pikiran dan fantasi atau khayalan kita ini. Dan upayakan, jika terjadi pikiran-pikiran yang liar ini, ingat kalimat pada doa Bapa kami, yaitu pada kalimat, "Janganlah membiarkan kami jatuh dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Haleluya, amin. Sekian dari saya mengenai pembahasan mengenai persoalan seksual ini. Semoga yang saya bicarakan bisa menjadi bahan renungan bagi generasi muda sekalian. Dan juga semoga kita semua dijauhkan dari segala percobaan agar kita tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih semuanya. Saya mohon undur diri. Tuhan memberkati. Adios.